Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Longlanuk Channel. Apa kabar semua? Ya, doa saya hari ini untuk teman-teman semua dan kita semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja tanpa kurang satu apapun. Nah, teman-teman, hari ini saya akan desinfeksi ya, atau upaya pencegahan pertumbuhan atau perkembangan bakteri atau virus yang ada di kandang. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi ini saya ada saya sebut aja mereknya ini ya teman-teman. Ini ada Zaldes. Ini tuh untuk desinfektan ampuh dengan wangi menyegarkan. Ini tuh untuk desinfektan kandang. Jadi di sini tuh ada, bisa teman-teman lihat, ada dosisnya ya. Nah, kalau untuk desinfeksi kandang dan peralatannya, aturan pemakaiannya per liter air itu menggunakan 6 mili larutan ini. Nah, sekarang sudah saya siapkan di sini. Saya memiliki 2 liter air. Jadi kalau dia per liternya adalah 6 mili, maka di sini harus masuk 12 mili larutan Zaldes ini. Berarti kita harus menakar atau memperkirakan seberapa 2 mili, karena di sini saya nggak punya takaran. Tapi biasanya untuk satu tutup botol ini bisa, kalau ini agak besar ya, ini bisa 12 sampai 13 mili. Satu tutup botol ini. Nah, jadi dengan satu tutup botol ini saja sudah cukup sebenarnya untuk 2 liter air. Cuman karena ini lagi musim hujan, ya kan? Saya khawatirnya perkembangan virus dan bakteri ini pesat ya kalau musim hujan. Jadi kita gunakan double dosis. Double dosis itu adalah 2 kali dari dosis yang dianjurkan. Artinya kita menggunakan 2 tutup cairan atau larutan Zaldes ini. Oke. Untuk 2 liter air. Setelah itu ini akan kita semprotkan ke dalam kandang dan juga di sekitar kandang ayam kita, baik itu ayam DOC, ayam pembesaran maupun indukannya. Oke, teman-teman. Nah, jadi penyemprotan ini biasanya saya lakukan berkala, namun lebih sering saya lakukan apabila musim hujan. Jadi setelah hujan biasanya saya melakukan penyemprotan, karena di saat hujan itu bakteri dan kuman mudah sekali berkembang biak dengan pesat, bahkan bisa 2 kali lipat. Nah, untuk mencegah kuman atau bakteri berkembang biak dengan pesat, salah satunya kita bisa antisipasi dengan penyemprotan ini. Penyemprotan menggunakan desinfektan. Desinfektannya banyak mereknya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Terserah, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Ada Medisep, terus Neo Antisep dan lain sebagainya. Nah, yang ada di tempat saya ini ya ini tadi yang saya perlihatkan ke teman-teman. Biasanya saya juga pakai Medisep, cuman dia lebih sedikit ya ininya, larutannya. Nah, akhirnya saya beli yang Zaldes ini lebih banyak karena jarak saya dengan kota cukup jauh, jadi saya ambil yang ukuran banyak atau ukuran yang besar sekalian, mempermudahkan. Jadi ini penyemprotannya kita lakukan di semua kandang, mulai dari kandang DOC, kandang pembesaran, kemudian kandang indukan, semprot merata. Bahkan ini juga saya semprotkan ke ayam-ayamnya. Dan pertanyaannya, aman nggak kalau kena pakan sama air minum ternak kita? Ya, sejauh ini alhamdulillah ya masih aman, karena kalau dia mungkin dalam jumlah yang sedikit, saya rasa tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap ayam kita. Nah, asal jangan terlalu sering kita kenakan ke pakan atau ke air minum ayam.
Nah, seperti ini. Jadi saya semprot semuanya. Pastikan semua sisi kandang terkena siraman atau semprotan dari disinfektan tersebut ya. Semprot mulai dari luar kandang, dalam kandang, lantai kandang, semua di area sekitar semua kita pastikan kita semprot semua. Karena di tempat saya ini cuaca juga tidak menentu teman-teman. Ini penanganan kita atau pencegahan kita dari luar. Dari luar ada dari dalam. Yang saya maksud dari dalam atau dari luar ini, yang dari luar ya seperti ini dengan penyemprotan. Kalau dari dalam kita melakukan pencegahan itu langsung ke ternaknya, yakni seperti pemberian vitamin, kemudian obat-obatan seperti itu. Kalau vitamin biasanya saya kadang menggunakan yang herbal ya, seperti video saya sebelumnya, jamu-jamuan atau empon-empon kalau istilah orang Jawa. Kalau saya biasanya gunakan itu, bahan-bahannya juga ya bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mudah kita dapatkan. Bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya, dicari-cari aja, saya lupa judulnya, atau nanti saya sematkan di deskripsi ya untuk jamu-jamuannya. Dan jamu-jamu yang saya buat ini sudah terbukti ampuh, bahkan cacing juga pernah saya dapatkan di kotoran ayam. Jadi cacing itu juga mati oleh jamu yang saya gunakan ini teman-teman. Bisa teman-teman coba sambil cek-cek video saya yang yang sebelumnya, penyemprotan. Oke teman-teman. Nah, ini kebanyakan teman-teman karena saya memang menganggap kalian semua yang menonton video saya ini adalah rekan saya atau teman saya. Seperti apa ya, kita ini bersahabat lah ya kan, meskipun tidak saling kenal, paling tidak kita saling tahu, oh ini si A, ini si B melalui video. Oke, terus simak videonya, jangan di skip ya, sambil dipantau-pantau. Nah, jadi dengan adanya video seperti ini paling tidak kita sudah dapat sudah mendapatkan sedikit gambaran ya tentang beternak ayam kampung, khususnya bagaimana kita menangani ternak-ternak kita dengan serius ya kan. Karena saya pengalaman pernah punya ayam joper ya, lokasinya sama persis di sini, di lokasi kandang saya yang ini. Saya punya 500 ekor, cuman saya lemah di biosecurity. Akhirnya itu yang menjadi bahan evaluasi saya hingga saat ini. Saya punya 500 ekor dan itu nyaris ludes semua, diserang dengan penyakit snot. Nah, jadi itu ya teman-teman, kita sudah melakukan penyemprotan kandang. Ini merupakan upaya pencegahan masuknya atau berkembangnya, bahkan menekan bibit penyakit yang ada di dalam kandang maupun dari luar kandang. Jadi kita melakukan penyemprotan secara merata dari sekitar kandang sampai ke dalam kandang. Bahkan ada peralatan kita yang juga harus kita semprot. Jadi kita hanya bisa mencegah ya teman-teman, mencegah, karena kalau udah ayam kita trouble, ayam kita sakit, itu udah sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena apalagi kalau masih pembesaran seperti ini, kalau ayamnya sudah sakit, target bobot kita susah untuk mencapai. Jadi kita melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum penyakit itu masuk, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, ini saya berbagi lagi ya, berbagi ini yang merupakan biosecurity juga sebenarnya, biosecurity untuk ternak kita supaya tetap aman, tetap sehat, seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya kepada teman-teman. Meskipun bukan larutan itu yang teman-teman pakai, bisa larutan yang lain atau disinfektan yang lain. Setidaknya kita tetap mempertahankan biosecurity, melakukan pencegahan sejak dini supaya ayam-ayam kita tetap sehat, aman, dan terkendali. Oke teman-teman, sekian, semoga video ini bisa bermanfaat, sharing saya yang sedikit ini. Dan jika ada masukan, mohon teman-teman sampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.